menjaga kiai. Siap. Mestinya kamu di rumah saya tuh tiap jaga saya. Saya terima perintah Ini Kiai. Banser ini, ya. Ya, siap. Nah, tapi akhirnya Banser kiainya tidak jaga gereja yang Allah jaga. Kita negara toleransi. Kalau ada ada orang-orang non muslim yang mengadakan acara dan dikhawatirkan kaum muslimin akan mengadakan kegaduhan, maka boleh dijaga. Oleh karena bagaimana Anda bisa bersenang-senang ikut gembira di hari pencacian terhadap Allah? Hari Natal itu hari caci maki terhadap Allah, ya kawan. Yang bilang begitu siapa? Allah. Wa syatamani ibnu Adam. Anak Adam telah mencaci aku, memaki aku dengan mengatakan aku punya anak. Terus Anda ingin senyum selamat mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah menjaga toleransi berarti harus ikut dalam ritual agama lain? Apakah ucapan selamat Natal termasuk bentuk akhlak baik atau justru menyentuh wilayah akidah? Dengarkan penjelasan ini agar kita tidak salah langkah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Tentang haramnya memberi selamat atas hari raya non muslim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita tinggal di tanah air kita, negara kita yang kita cintai, dan negara kita dibangun di atas toleransi beragama. Karena kita tinggal di masyarakat yang plural, masyarakat yang majmuk, yang heterogen, dengan agama-agama, 5 agama yang diakui oleh negara kita. Dari situ negara kita memberikan aturan untuk toleransi, dan ini boleh ya, karena memang negara kita tidak dibangun di atas syariat Islam secara total. Ya. Sebagian syariat Islam, sebagian syariatnya tidak Islam. Ya. Kalau Nabi SAW tatkala syariat Islamnya sudah total, masih memberikan kesempatan kepada ahlu zimmah, kafir zimmi untuk beribadah dengan tata cara mereka, diizinkan atau tidak? Diizinkan. Orang Yahudi dan orang Nasrani yang tinggal dalam negara Islam yang total di zaman Nabi SAW, di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, ya, kalau mereka membayar jizyah, mereka diizinkan untuk beribadah dengan gaya mereka, dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh syariatnya. Maka bagaimana lagi jika negaranya tidak Islam secara murni? Dan kondisi ini mirip, saya tidak katakan sama, tapi mirip dengan seperti kondisi Nabi SAW di awal datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW waktu datang awal kota Madinah, belum negara Islam baru mau dibentuk, belum sempurna. Dan di kota Madinah tatkala itu masyarakatnya majmuk. Masyarakatnya majmuk, ada orang-orang musyrikin yang masih musyrik. Ada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, Bani Quraidah tinggal di kota Madinah. Kemudian ada kaum Ansar, suku Aus, suku Khazraj yang masuk Islam. Jadi secara umum ada tiga keagamaan di kota Madinah. Dan waktu Rasulullah SAW sampai kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati ada orang-orang musyrikin melakukan perayaan mereka. Ya. Rasulullah SAW juga mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, mereka punya syariat puasa. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas berkata, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahuda tasum. Waktu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang Yahudi berpuasa, yaitu puasa Asyura. Intinya mereka berpuasa, dan Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa karena memang itu awal belum Islam secara total. Jadi mereka masih bisa melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan timbul toleransi tatkala itu. Mereka saling interaksi, ya, ada terjadi interaksi perdagangan di antara kaum muslimin, kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi, dan masing-masing menjalankan ibadah mereka masing-masing. Dan kalau saya katakan mirip dengan kondisi kita di tanah air kita, Islam belum sampai pada, kita bukan negara Islam secara total, ya. Kemudian masyarakat majmuk di sini, ya. Kemudian mereka beribadah dengan aturan mereka masing-masing. Nah, pemerintah membuat aturan, kita harus toleransi. Dan demikian juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita toleransi, artinya toleransi, kalau mereka ingin beribadah silakan, kita tidak boleh ganggu. Mereka ingin beribadah di tempat ibadah mereka, kita tidak boleh ganggu. Beda kalau mereka beribadah di masjid, ya boleh kita ganggu karena ini bukan tempat ibadah mereka. Silakan mereka beribadah di tempat mereka dengan cara mereka. Ini toleransi. Namun yang jadi masalah di tanah air kita, toleransinya kebablasan, bahkan dibanggakan. Sampai-sampai, ya, toleransinya diantaranya ikut acara Natalan dalam gereja, bahkan ikut ceramah di gereja, bahkan bersolawat di gereja, bahkan solawat tadi disenandungkan dengan lagu gereja. Subhanallah. Kalau baru-baru saya dapati solawat dengan senandung sakitnya tuh di sini, sekarang ternyata lebih berkembang lagi. Ada solawat, antum lihat di YouTube, solawat sakitnya itu apa? Di sini. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, kira-kira gitu. Terus sekarang ada solawat lagu gereja. Subhanallah.
Kenapa? Ingin tunjukkan toleransi. Kita toleransi dianjurkan, tetapi bukan begini caranya. Ini toleransi yang kebablasan. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan ijma' hukumnya kita tidak boleh mengikuti acara perayaan keagamaan agama yang lain. Bahkan bukan cuma tidak boleh mengikuti, mengucapkan selamat juga tidak diperbolehkan. Mengucapkan selamat pun tidak diperbolehkan. Adapun pernyataan para ulama Syafi'iyah, ya, di antaranya itu bisa lihat halaman 408. Seperti, dan alhamdulillah saya katakan tadi ulama Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang tidak boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat perayaan agama yang lain. Kita hormati mereka, artinya kita biarkan mereka, kita toleransi. Namun toleransinya jangan kebablasan dengan ikut-ikut acara mereka atau mengucapkan selamat bagi mereka. Di antaranya Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj jilid 4 halaman 255, beliau berkata, wa yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Bahwasanya orang yang mengikuti acara-acara perayaan orang-orang kafir, maka wajib untuk ditakzir, yaitu diberi hukuman. Harus dihukum, pemerintah yang menghukum. Ini kalau pemerintah Islami. Kemudian juga mengatakan wa man hanna'ahu bi'idihi. Demikian juga orang yang mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain, bagi penganut agama lain, maka dia juga harus diberi takzir, diberi hukuman. Ini berarti menurut mazhab Syafi'i mengucapkan selamat Natal, selamat hari ini, selamat hari Paskah, hari yang lain, hukumnya adalah haram dan wajib untuk ditakzir. Takzir artinya diberi hukuman. Hukumannya kembali kepada ijtihad pemerintah. Ya, beda dengan hukum had. Kalau hukum had adalah hukum yang telah ditentukan dalam syariat. Adapun takzir, hukumnya tidak ditentukan oleh syariat, kembali kepada ijtihad pemerintah. Ya. Contohnya seperti narkoba. Apa hukumnya? Tidak ada di zaman Nabi narkoba. Baik, pemerintah berijtihad, pemerintah Arab Saudi misalnya, pemerintah Arab Saudi Indonesia berijtihad yang menyebarin narkoba dibunuh. Ini namanya takzir. Karena hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, namun berdasarkan ijtihad penguasa demi kemaslahatan. Jadi menurut mereka, menurut Al-Khatib Asy-Syarbini, ulama besar mazhab Syafi'i, bahwasanya kalau ada yang mengucapkan selamat Natal maka harus ditakzir, diberi hukuman. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah adalah muhaqqiqul mazhab. Dia seorang ulama yang paling mengenal betul tentang mazhab Syafi'i setelah Rafi'i dan Nawawi. Ya, ini ulama belakangan ya, dan dia benar-benar paham tentang khilaf-khilaf dalam mazhab. Jadi secara umum misalnya kita berbicara tentang mazhab, ada 4 mazhab yang besar. Pertama mazhab Abu Hanifah, kedua mazhab Imam Malik, ketiga mazhab Syafi'i, keempat mazhab Imam Ahmad. Ternyata dalam mazhab tersebut ada khilaf-khilafnya sendiri. Dalam mazhab Syafi'i dalam satu masalah ternyata ada 3 pendapat, ada 4 pendapat terkadang. Dalam satu mazhab itu terkadang ada khilaf. Nah, ada ulama yang mengenal betul mana yang menjadi qaul al-mu'tamad, mana pendapat yang dipakai, yang dianggap dalam mazhab Syafi'i, meskipun ada beberapa pendapat. Karena di antara murid-murid Imam Syafi'i terkadang ada yang menyelisih Imam Syafi'i, ada yang punya pendapat yang menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Kemudian murid-muridnya lagi ternyata ada yang menyelisih pendapat gurunya, padahal mereka seluruhnya adalah ulama Syafi'iyah. Orang yang paling paham tentang pendapat-pendapat yang banyak dalam satu mazhab, di antaranya Ar-Rafi'i, kemudian Imam Nawawi. Setelah mereka berdua ada namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi pakar betul tentang akwal pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, dia menyebutkan, menukil, "Tsumma ra'aitu ba'dha a'immatina al-mutaakhirin dzakara ma yuwafiqu ma dzakatuhu." Kemudian saya dapati sebagian ulama mutaakhirin, ulama belakangan menyebutkan pendapat sebagaimana yang saya sebutkan. Faqala, ulama tersebut berkata, "Wa min aqbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim." Di antara bid'ah yang paling buruk adalah kaum muslimin menyepakati orang-orang Nasara dalam perayaan-perayaan mereka. Bitasyabuh biaklihim, seperti meniru-niru makanan mereka. Wal hadiyah lahum, di antaranya memberikan hadiah kepada mereka. Wa qabuli hadiyatihim, demikian juga menerima hadiah dari mereka fihi, dalam perayaan tersebut. Wa aktsarun nasi i'tina'an bidzalika al-misriyun, dan orang-orang yang paling memperhatikan masalah ini, memberi hadiah kepada orang Nasara, menerima hadiah dari orang Nasara, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasara, adalah kaum muslimin di kota Mesir. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami menukil dari mazhab Maliki, Ibnu Hajj Al-Maliki. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, "Bal qala Ibnu Hajj." Bahkan Ibnu Hajj Al-Maliki berkata, "La yahillu li muslimin an yabi'a nasraniyan syai'an min maslahati idihi." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjualkan suatu apapun untuk kemaslahatan perayaan orang Nasrani. La lahman wala uduman wala thauban. Tidak boleh dia menjual daging kalau ini untuk dimasak untuk acara Natalan. Tidak boleh dia jual kuah kalau ternyata kuah sayur tersebut untuk
gunakan dalam acara Natalan. Bahkan tidak boleh menjual baju. Misalnya orang pesan, "Mas, tolong saya bikin buat baju Natal." Oh, tidak boleh, dia jahit. Kalau gitu saya beli kainnya saja. Buat apa? Buat Natalan. Jangan dijual. Ini perkataan siapa? Ibnu Hajj Al-Maliki. Wala yu'aruna syai'an walau dabbah. Bahkan kata Ibnu Hajj Al-Maliki, ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, bahkan tidak boleh kaum muslimin meminjamkan sesuatu pun untuk kemaslahatan acara Natal meskipun hanya meminjamkan tunggangan. Misalnya pinjamkan mobil. Mobil buat apa? Untuk bawa beli patung salib misalnya, enggak boleh dipinjam. Misalnya. Mobil buat apa? Buat sewa pohon cemara. Untuk apa? Pasang jadi pohon Natal. Mobil buat apa? Untuk beli beli baju Santa Claus sekaligus sewa jenggot Santa Claus misalnya. Ini pun juga tidak boleh. Kenapa ini semua berkaitan dengan kemaslahatan Natal? Apa ilahnya? Id huwa muawanatun lahum ala kufrihim. Karena ini bentuk menolong mereka dalam kekufuran mereka. Wa ala wulatil amri man'ul muslimina min dzalik, dan wajib bagi pemerintah untuk melarang kaum muslimin melakukan demikian. Ini beliau hidup di kota Mesir, di mana di Mesir itu ada masyarakat rural juga. Ini zaman beliau. Ada orang Nasrani, ada orang kaum muslimin. Nah, tatkala orang-orang Nasara di kota Mesir, ya, antum jangan heran, orang-orang Arab juga ada yang beragama Nasrani. Saya juga kadang-kadang heran. Kok bisa ada orang Arab beragama Nasrani? Kok bisa ada orang Libanon, orang Mesir beragama Nasrani? Padahal mereka tahu bahasa Arab dan mereka bisa baca Al-Quran. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang Arab beragama Nasrani. Wong di Indonesia saja Lia Aminuddin mengatakan Jibril akan turun di Monas, banyak yang percaya. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya masyarakat di zaman Ibnu Hajar Al-Haytami masyarakat yang majmu'. Ternyata ada sebagian orang Nasrani merayakan hari Natal, orang-orang masyarakat kaum muslimin membantu, meminjamkan mobil, meminjamkan onta misalnya, menjualkan pakaian, menjualkan daging dan mengucapkan selamat. Dan ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami, wajib bagi pemerintah untuk melarang mereka melakukan demikian. Jadi toleransi, namun jangan kebablasan. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, ternyata masalah ini, masalah larangan untuk mengucapkan selamat bagi perayaan Natal dan yang semisalnya, bukan cuma pendapat mazhab Syafi'i, bahkan merupakan mazhab 4 mazhab. Saya akan nukilkan perkataan para ulama dari 4 mazhab. Tadi kita sudah nukilkan dari mazhab Syafi'i. Sekarang kita nukilkan dari mazhab Hanafi. Qala Az-Zailai Al-Hanafi. Az-Zailai bermadzhab Hanafi berkata, qala, yaitu Abul Barakat An-Nasafi Al-Hanafi. Abul Barakat An-Nasafi Al-Hanafi berkata, wal i'ta'u bismin Nairuz wal Mahrajan la yajuz. Memberikan hadiah dalam perayaan Nairuz dan Mahrajan, ya, perayaan orang-orang Majusi, tidak diperbolehkan. Yaitu al-hadaya bismi hadainil yaumain. Memberikan hadiah kepada mereka. Sama seperti kalau kita beri hadiah, ada orang Natalan kita kasih hadiah, selamat Natal. Ini hukumnya tidak boleh. Haramun, ini hukumnya haram, bal kufrun, bahkan kekufuran. Wa qala Abu Hafs Al-Kabir rahimahullahu taala. Abu Hafs Al-Kabir dari mazhab Hanafi juga berkata, "Law anna rajulan 'abada Allah ta'ala 50 sanatan, thumma ja'a yawmun Nairuz wa ahda ila ba'd al-musyrikin bi baydatin yuridu ta'dhima dhalika al-yawm faqad kafara wa habita 'amaluhu." Kalau ada seorang muslim yang dia telah beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Kemudian setelah itu dia pun ikut perayaan Nairuz dan Mahrajan. Lantas dia memberi hadiah kepada orang-orang Majusi 1 butir telur sebagai ikut serta dalam acara tersebut. Kata Abu Hafs Al-Kabir bahwasanya orang ini telah kafir dan telah gugur amalannya. Wa qala sahibul Jami' al-Asghar, "Idza ahda yawman Nairuz ila muslimin akhar wa lam yurid bihi ta'dhim al-yawm." Jadi yang kafir kata beliau yaitu yuridu ta'dhim dzalikal yawm. Kapan seorang itu kafir tatkala memberi hadiah dalam perayaan lain atau mengucapkan selamat jika dia ingin mengagungkan hari tersebut? Berarti dia mengagungkan hari kekufuran. Ya, selamat Natal itu hari kekufuran, hari kesyirikan. Kenapa? Selamat lahirnya Tuhan yang baru. Dahulunya Tuhan itu belum ada. Kemudian lahir Tuhan tersebut. Berarti kita mengakui adanya kesyirikan. Kalau kita menyelamati, mengucapkan selamat terhadap hari tersebut, berarti kita sedang mengagungkan kesyirikan. Kelazimannya, berarti kita kafir karena kita mengagungkan hari tersebut. Namun saya ingatkan kebanyakan masyarakat Indonesia tatkala mengucapkan selamat Natal atau selamat hari yang lain bukan dalam rangka mengagungkan hari tersebut, tidak. Tetapi hanya sekedar ikut-ikutan basa-basi, tidak enak sama yang lainnya, ya. Bukan karena mengagungkan Isa sebagai Tuhan. Saya rasa seorang muslim tidak demikian. Kalau dia mengucapkan selamat karena mengagungkan Isa sebagai Tuhan, maka dia telah kafir. Namun kebanyakannya sebagaimana perkataan ulama Hanafi di sini, walakin ala ma'tadahu ba'dun nas la yakfur. Adapun dia hanya ikut-ikutan kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat mengucapkan selamat kepada penganut agama lain, maka dia tidak kafir. Ini sekedar haram.
Dan perkataan Ibnu Hajj Al-Maliki, madzhab Maliki, saya nukilkan lagi, ya. Beliau berkata, "Ya laita dzalika law kana fil amah khususan." Seandainya pengucapan selamat Natal, seandainya memberikan hadiah itu hanya dilakukan oleh orang-orang umum saja, orang-orang awam. Walakinnaka tara ba'dha man yantasibu ilal ilm yaf'alu dzalika fi baitihi. Dan yang menyedihkan, kau lihat sebagian orang yang dikatakan berilmu, entah dai, entah ulama, entah kiai, ya, yang menyedihkan mereka juga ikut-ikutan hal tersebut. Kalau orang awam mengucapkan selamat Natal wajar, mereka enggak ngerti. Yang jadi masalah ini kata Ibnu Hajj Al-Maliki, kita dapati sebagian orang yang memiliki ilmu, yang dikatakan dai misalnya, ternyata mereka juga ikut-ikutan acara seperti itu. Bal zada ba'duhum annahum yuhaduna ba'd ahli al-kitab fi mawasimihim wa yursiluna ilayhi ma yahtajunahu limawasimihim fayasta'inuna bidzalika ala ziyadati kufrihim. Kata Ibnu Hajj Al-Maliki, yang lebih parah lagi adalah memberi hadiah kepada mereka dalam acara-acara mereka, acara-acara ahli kitab. Dan mereka mengirimkan apa yang mereka butuhkan untuk penyelenggaraan acara tersebut. Fayasta'inuna bidzalik, akhirnya ahli kitab menjadikan bantuan orang Islam, para dai tersebut, itu sebagai bantuan untuk berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kufur, ala ziyadati kufrihim. Mereka semakin kufur. Ini benar. Ya akhi, bagaimana Anda bisa mendakwahi ahlul kitab? Ahlul kitab perlu kita dakwahi. Rasulullah SAW dulu punya perhatian terhadap ahlul kitab. Sampai Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dan berkata, "Innaka ta'ti qauman ahla kitabin." Wahai Mu'adz bin Jabal, kau akan datang ke suatu kaum mereka ahlul kitab. Dakwahi mereka, kata Nabi SAW. Berarti Nabi mengkhususkan dai untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Nah, kita mungkin belum sekarang ini, tapi saya harapkan di kemudian hari harus ada dai-dai yang khusus untuk mendakwahi ahlul kitab, dikirim. Ya, kalau ada kristenisasi, kita juga ada islamisasi. Dan itu butuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, uang zakat boleh diarahkan ke situ. Ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, intinya bagaimana Anda bisa mendakwahi ahlul kitab sementara waktu mereka mengadakan perayaan hari kelahiran Tuhan mereka, setelah Tuhan mereka ya dalam kandungan beberapa bulan ya, kemudian lahir ya, melalui tempat yang wanita ya, lahirlah Tuhan tersebut. Kemudian kita mengucapkan selamat. Kenapa? Mereka gembira, bangga kalau kita mengucapkan selamat. Bangga atau tidak mereka? Wah, kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, mereka bangga atau tidak? Bangga. Mereka semakin kokoh dengan agama mereka. Nah, bagaimana Anda bisa mendakwahi mereka setelah Anda mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan kalian? Ya, mereka semakin bangga dengan agama mereka. Karenanya semakin menambah kekufuran mereka. Saya katakan juga Ibnu Hajj berkata, Ibnu Qasim dari madzhab Maliki berkata, ini lebih parah daripada yang tadi. Bukan hanya sekedar menambah kekufuran mereka, bahkan membuat mereka semakin bangga. Apa kata beliau? Wa aktsaru ahlil kitabi yaghbituna bidinihim wa yusarruna inda qabulil muslimi dzalika minhum. Dan kebanyakan ahlul kitab, kata Ibnu Qasim Al-Maliki, semakin bangga dengan agama mereka dan gembira tatkala seorang muslim menerima hadiah dari mereka. Jadi kalau kita kasih hadiah, kita ucapkan selamat, mereka semakin gembira. Ini sebagai pertimbangan bagi saudara-saudara kita yang misalnya memberi penjagaan terhadap gereja-gereja. Saya katakan bukan berarti tidak boleh. Kita negara toleransi. Kalau ada ada orang-orang non-muslim yang mengadakan acara dan dikhawatirkan kaum muslimin akan mengadakan kegaduhan, maka boleh dijaga. Karena kita harus memberi hak mereka untuk apa? Menjalankan agama mereka. Toh kita berada di negara Indonesia. Oleh karenanya tugas tersebut terutama bagi para petugas keamanan, polisi atau tentara. Boleh bagi mereka untuk menjaga. Bukan berarti mereka mendukung kekufuran, tidak. Tetapi mereka menjaga keamanan, jangan sampai ada orang muslim yang berbuat zalim kepada yang lain. Nah, kalau di zaman Nabi waktu negara Islam ada orang Islam mencela kafir dhimmi, enggak boleh. Membunuh kafir dhimmi enggak boleh. Kenapa? Mereka sudah bayar jizyah dan mereka punya hak untuk beribadah sesuai dengan agama mereka dan dijaga oleh Islam. Paham? Ini di dalam aturan negara Islam. Apalagi sekarang negara kita bukan negara Islam yang murni. Oleh karenanya, tatkala menjalankan toleransi maka boleh kita menjaga ya gereja tatkala di situ diadakan acara kesyirikan kufuran, bukan dalam rangka mengagungkan acara tersebut, namun dalam rangka untuk menjaga apa? Keamanan. Menjaga keamanan. Sama seperti saya kemarin ditanya, Ustaz bagaimana saya ditugaskan menjaga bank. Polisi tanya sama saya, kenapa kalau tidak dijaga ada perampokan? Dia bilang kamu jaga tidak apa-apa untuk mencegah apa? Perampokan dan pembunuhan, bukan karena untuk riba tersebut. Karena kita untuk ditugaskan menjaga keamanan. Baik, boleh-boleh saja menjaga gereja, boleh-boleh saja. Tidak dikatakan haram secara mutlak. Namun yang jadi masalah, jangan dijadikan kebanggaan. Jangan dijadikan suatu perkara yang dibanggakan.
Apalagi kalau ternyata tidak perlu penjagaan. Ngapain kita jaga? Kalau ternyata tidak ada isu-isu kegaduhan, tidak perlu kita jaga, apalagi kita banggakan. Saya punya teman kemarin baru 2 hari lalu, 3 hari lalu. Dia sudah lama masuk Islam. 10 tahun lebih masuk Islam. Dia cerita bagaimana keluarganya misionaris. Akhirnya dia masuk Islam, waktu dia masuk Islam heboh. Sampai sekarang keluarganya masih Nasara semuanya. Sampai akhirnya didatangkanlah pendeta untuk mendakwahi dia, pendeta paling top. Waktu itu kata dia, ada pendeta muda Ustaz, top, lagi top-topnya diundang ke sana sini. Akhirnya pendeta muda tersebut, karena pendeta tua dia malas, dia mau akhirnya mereka datangkan pendeta muda untuk supaya sama-sama muda, supaya teman saya ini bisa kembali lagi ke Nasrani. Datanglah pendeta tersebut mendakwahi teman saya ini. Teman saya tinggal di Jakarta sekarang. Didakwahi. Pas begitu mau didakwahi, teman saya mengatakan, Pak pendeta, tidak usah ngomong, saya tidak mendengar. Begini saja, kita saling mendoakan. Saya doakan Pak Pendeta kepada Bapak, kepada Allah supaya pendeta dapat hidayah, dan pendeta doakan saya supaya saya dapat hidayah. Kita saling mendoakan Pak Pendeta. Oke? Saya tidak mendengar. Subhanallah. Diusirlah pendeta tersebut. Ingat Pak Pendeta saling mendoakan. 2 minggu kemudian dia lagi tidur, diketok-ketok pintunya oleh temannya, oleh kakak-kakaknya. Fulan, saya mau ada namanya saya tahu tapi saya tidak ingin sebutin. Fulan. Ada apa? Mereka tercengang. Itu pendeta yang kemarin 2 minggu sekarang masuk Islam. Tapi para hadirin, sekarang sudah puluhan tahun atau belasan tahun acara Natalan kemarin, kakak-kakaknya yang masih Nasrani, ayahnya, tante-tantenya telepon dia. Wahai fulan, kau masih Islam juga, belum kembali ke Kristen? Belum. Emang kenapa? Kita ini mau acara Natalan di Jakarta, dijaga sama orang-orang Muslim. Kita di dunia saja dijaga oleh orang Muslim, apalagi di surga. Ini kenyataan, saya bicara kenyataan. Sebagai pertimbangan bagi saudara-saudara kita yang mungkin menjaga gereja, bukan saya katakan haram secara mutlak, tidak. Kalau ada tugas polisi sudah selesai, biar polisi dan tentara. Kalau Anda pun harus menjaga, tidak perlu Anda bangga-banggakan. Karena ada mudarat yang mungkin timbul. Lihat perkataan ulama tadi. Mereka jadi semakin bangga dengan agama mereka. Bagaimana Anda mendakwahi mereka? Tidak bisa Anda dakwahi. Kenapa mereka bangga dengan, padahal kita Rasulullah SAW dulu mendakwahi. Rasulullah SAW mengirim sahabat untuk mendakwai mereka agar mereka masuk Islam, untuk menjelaskan kesyirikan mereka. Lantas sekarang Anda malah membuat mereka semakin bangga dengan agama mereka. Maka pertimbangkan hal ini. Ingat, saya ulangi lagi, bukan berarti saya mengharamkan secara mutlak, tidak, tapi jangan dijadikan suatu kebanggaan. Karena ada mudarat yang timbul. Oleh karenanya, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan. Ya, tadi saya sudah nukil mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, di antaranya mazhab Hambali, Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyimpulkan bahwasanya mengucapkan hari Natal, selamat Natal, lebih parah daripada selamat minum khamar, daripada selamat berzina. Kenapa? Minum khamar, berzina, membunuh orang lain itu maksiat, tidak sampai pada kekufuran. Tapi mengucapkan selamat Natal itu kekufuran. Kenapa? Selamat lahir tahunnya, selamat lahir Tuhan yang baru. Yang dahulunya tidak ada Tuhan tersebut. Selamat lahir anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran. Antum lihat ya, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Nasara bukan karena kriminal yang mereka lakukan, bukan karena mereka pembunuh, mereka pezina, mereka perampok, penyiksa seperti Firaun yang menyiksa Bani Israel, tidak, tapi gara-gara mereka salah dalam berakidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah Nasara kira-kira terkumpul pada 3 model. Pertama, meyakini Isa sebagai anak Allah, atau meyakini Isa adalah Allah, atau meyakini Allah satu dari yang 3. Ini kesimpulan agama Nasara, meskipun di bawah mereka ada bercabang-cabang. Tapi intinya ya. Jadi orang-orang Nasara juga bercabang-cabang ya, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Di antara sekte Nasara ada namanya sekte Al-Muwahhidun. Sekte apa? Ahli tauhid dari kalangan Nasara. Dan ada, benar, saya tidak ngomong kosong. Teman saya orang Amerika namanya Thohir White, sekelas dengan saya di S3, risalah dia, disertasi dia tentang ahli tauhid dari kalangan Nasara. Mereka tidak masuk Islam, tapi mereka juga bertauhid. Tidak menganggap Isa sebagai apa? Tuhan. Ada sampai sekarang. Dan tulisan mereka banyak ya. Ini teman saya sedang disertasi tentang masalah ini. Insyaallah tahun depan mungkin sudah selesai disertasinya. Judulnya Al-Muwahhiduna minan Nasara. Ahli tauhid ya dari kalangan apa? Nah, salafinya Nasara ini kira-kira. Ada. Intinya adapun kesyirikan yang mereka lakukan tidak keluar dari 3 model. Mereka meyakini Isa adalah anak Allah, atau mereka meyakini Isa adalah Allah, atau mereka meyakini Allah dari satu yang 3. Dan semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang 3. Dikafir oleh Allah, musyrik. Yang kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Isa bin Maryam. Innallaha huwa Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa.
Karena ada yang mengatakan, oh Isa itu bukan anaknya Allah. Tapi Isa itu ya Allah, Allah adalah apa? Isa. Ada yang mengatakan dengan ungkapan yang lain, sebenarnya sama saja semuanya, tapi ungkapan mereka berbeda. Oh Allah itu satu dari yang tiga, sama, semuanya dikafirkan. Apalagi yang mengatakan Isa anak Allah, lebih parah lagi. Makanya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah Allah Maha Esa, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini bantahan dari para orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak. Kemudian Allah murka dalam surat Maryam, akhir surat Maryam, Allah mengatakan, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Mereka berkata, orang-orang Nasara, Allah punya anak. "Laqad ji'tum syai'an idda." Kata Allah, kalian sungguh telah mendatangkan perkataan yang mungkar. Allah sebutkan perkataan yang sangat mungkar. Begitu mungkarnya sampai-sampai kata Allah, "Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda." Sampai-sampai langit akan terbelah, sampai-sampai bumi akan hancur, sampai-sampai gunung yang begitu kokoh akan hancur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi ila tirrahmani abda. Seluruh yang di langit dan di bumi semuanya makhluk, semuanya hamba Allah. Mau malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, mau Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya hamba. Kok bisa dijadikan anak Allah Subhanahu wa taala? Ini buat Allah murka. Dalam Sahih Al-Bukhari, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mendustakan aku dan dia tidak boleh berusaha kepadaku. Wa syattamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Dan anak Adam mencaci maki aku dan tidak boleh dia mencaci maki aku. Amma takdzibuhu iyaya. Adapun dia mendustakan aku, dia mengatakan aku tidak bisa mengembalikan dia hidup kembali. Wa amma syatmuhu iyaya. Adapun dia mencaci maki aku, qala inna liya waladan. Qala liya waladun. Adapun dia mencaci maki aku, dia mengatakan aku punya anak. Fa subhani an attakhidha sahibatan wala waladan. Dan maksudnya aku untuk mengambil istri ataupun anak. Allah menganggap orang yang mengatakan dia punya anak itu cacian terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan kisah tentang seorang ulama waktu ketemu dengan ketemu dengan pendeta-pendeta, pastor-pastor yang tidak mau nikah ya. Maka dia mengatakan bagaimana kondisi istri kalian dan anak-anak kalian. Nah, mereka merasa punya anak dan punya istri sebagai perkara yang merendahkan mereka, maka mereka pun marah. Kenapa? Ini ulama ini udah tahu pastor nggak nikah, kok tanya kondisi istri dan anak-anak. Kalian aja marah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dianggap punya anak. Kalian aja marah dianggap punya anak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalian anggap punya anak? Oleh karena bagaimana Anda bisa bersenang-senang ikut gembira di hari pencacian terhadap Allah? Hari Natal itu hari caci maki terhadap Allah ya kawan. Yang bilang begitu siapa? Allah. Wa syattamani ibnu Adam. Anak Adam telah mencaci aku, memaki aku dengan mengatakan aku punya anak. Terus Anda ingin senyum selamat mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim berkata, saya nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa amma tahni'atu bi sya'ir kufur al-mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan orang kafir, perayaan kufur ya, adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim, seperti dia mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Wa saumihim, mengucapkan selamat atas puasa mereka. Fa yaqulu Idul Mubarak, mengatakan selamat hari raya alaik. Fahada, kata Ibnu Qayyim setelah itu, fahada in salima qailuhu minal kufur, kalau pengucap selamat itu selamat dari kekufuran, fahuwa minal muharramat, maka ini jelas merupakan perkara yang haram mengucapkan selamat. Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Dan ini sama saja hukumnya seperti dia mengucapkan selamat sujud kepada salib. Selamat meyakini Isa sebagai Tuhan sama dengan kita mengatakan selamat sujud kepada salib. Selamat berbuat kekufuran. Bal dzalika a'dhamu itsman indallahi wa asyaddu maqtan min at-tahni'ah bi syurbil khamr. Bahkan perkara ini lebih parah dosanya dan lebih berat kemurkaannya oleh Allah daripada mengucapkan selamat minum khamr, wa qatlin nafs, selamat bunuh orang, wartikabil furj al haram. Demikian juga wartikabil farjil haram, sama lebih parah daripada selamat berzina, selamat homoseksual, masih lebih parah selamat Natal. Kenapa homoseksual, zina, minum khamr ini semua kemaksiatan, tidak sampai pada derajat kekufuran, tapi meyakini Isa lahir sebagai Tuhan adalah kekufuran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Firanda menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang hidup dalam bingkai toleransi. Kaum muslimin wajib menjaga keamanan, kedamaian, dan tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain. Bahkan jika negara menugaskan aparat untuk menjaga gereja demi keamanan, hal itu dibolehkan karena niatnya adalah menjaga ketertiban, bukan membenarkan akidah mereka. Namun beliau menegaskan bahwa toleransi tidak boleh kebablasan.
menghadiri ritual keagamaan non-muslim, mengikuti perayaan Natal, atau mengucapkan Selamat Natal, dijelaskan para ulama sebagai hal yang tidak dibolehkan, karena masuk wilayah pengagungan terhadap keyakinan agama lain yang bertentangan dengan tauhid. Ustadz Firanda juga mengutip pendapat para ulama dari berbagai mazhab yang menegaskan larangan mengikuti atau mendukung perayaan agama lain, karena dapat membuat mereka semakin bangga dengan keyakinan syirik mereka dan melemahkan dakwah Islam. Namun beliau juga menekankan, jika seorang muslim melakukan karena ketidaktahuan atau hanya ikut budaya tanpa meyakini akidahnya, maka itu dosa, bukan kafir, selama tidak meyakini ajaran mereka. Di akhir, beliau menegaskan, Islam mengajarkan toleransi, tapi bukan pembenaran akidah. Kita hormati hak mereka beragama, tetapi tetap jaga kemurnian tauhid dan jangan bangga terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat bagi akidah umat.